Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di YouTube yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sudah lama kami tidak mengisi di YouTube ini, dan alhamdulillah sekarang oleh Allah diberi kesempatan lagi untuk memberikan sedikit ilmu kepada semua para subscriber. Baik, di dalam konten kali ini kami akan menerangkan tentang masalah qada puasa, yang mana di dalam masalah qada puasa itu ada yang wajib dengan membayar fidyah, ada yang tidak begitu. Jadi di dalam masalah mengqadha puasa, menggantikan puasa itu sebenarnya tergantung puasanya batal sebab apa begitu. Karena kewajibannya itu bermacam-macam, ada yang wajib menggantikan puasa sekaligus membayar fidyah, ada yang hanya membayar fidyah saja, dan ada yang hanya mengqadha puasanya saja. Jadi tergantung puasanya batal sebab apa begitu. Yang pertama itu di dalam masalah kewajiban di saat kita puasanya batal, yang pertama itu ada yang mewajibkan kepada qada saja. Jadi kewajibannya hanya menggantikan puasanya begitu. Nah, ini seperti orang-orang yang batal sebab haid dan nifas, dan orang yang lupa niat di waktu malam itu lupa berniat puasa, dan juga orang yang membatalkan puasanya sebab tanpa uzur dan berupa lainnya jima, seperti batal sebab makan atau minum, dan juga orang yang batal sebab uzur yang bisa diharapkan hilangnya uzur tersebut, seperti sakit yang tidak permanen, sakit yang bisa diharapkan sembuhnya. Dan juga orang yang melakukan perjalanan yang sampai jarak qasar. Jadi kalau puasanya sebab-sebab dari apa yang telah kami sebutkan barusan, itu kewajibannya hanya menggantikan puasanya, tidak usah membayar fidyah. Dan yang kedua, ada yang hanya wajib membayar fidyah. Mereka tersebut tidak diwajibkan mengqadha puasanya. Seperti apa? Seperti orang yang membatalkan puasanya, yang tidak puasa sebab ada uzur yang uzur tersebut tidak bisa diharapkan hilangnya begitu. Seperti orang yang mengalami penyakit yang memang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Jadi penyakit tersebut memang bersifat permanen begitu. Dan penyakit tersebut memang udah ada kata dari dokter yang adil bahwa penyakit tersebut memang tidak dapat sembuh, sulit untuk sembuh begitu. Yang kedua, orang yang hanya diwajibkan untuk membayar fidyah itu adalah orang yang membatalkan puasanya sebab orang tersebut sudah tua renta dan tidak mampu untuk melakukan puasanya. Jadi orang yang sudah tua renta dan orang yang mengalami penyakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya, itu kewajibannya nanti kalau tidak puasa, kewajibannya hanya membayar fidyah. Kenapa? Karena orang tersebut di waktu bulan Ramadan itu sudah tidak terkena perintah lagi dari agama begitu. Jadi orang tersebut kewajibannya hanya membayar fidyah. Dan bagian yang ketiga itu orang yang mempunyai kewajiban membayar fidyah sekaligus menggantikan puasanya. Jadi ini kewajibannya dua.
Yang pertama itu orang yang menyusui, yang jika orang tersebut berpuasa itu takut ada kebahayaan yang menimpa ke anaknya begitu. Seperti nanti menyebabkan sedikitnya air susu yang keluar dari orang yang menyusui tersebut. Jadi nanti kalau ada orang yang menyusui, kalau seumpama berpuasa bisa mengurangi air susunya, terus dapat membahayakan kepada bayinya, maka orang yang menyusui tersebut boleh membatalkan puasanya, dan setelah bulan Ramadan wajib membayar fidyah sekaligus menggantikan puasanya. Yang kedua itu orang yang wajib membayar fidyah sekaligus menggantikan puasanya itu adalah orang yang hamil, yang jika orang tersebut berpuasa itu nanti takut bayinya gugur, tidak bisa lahir dengan sempurna begitu. Nanti kalau takut bayinya akan gugur, itu orang hamil tersebut dibolehkan untuk membatalkan puasanya dan diwajibkan baginya menggantikan puasanya sekaligus membayar fidyah. Bahkan membatalkan puasa bagi orang yang menyusui jika orang tersebut tidak menemukan orang lain untuk menyusui, dan orang yang hamil yang ditakuti akan ada kebahayaan bagi anaknya, itu hukum membatalkan puasanya wajib. Nanti setelah Ramadan harus membayar fidyah sekaligus menggantikan puasanya. Ini bagian yang nomor 3, yang mana wajib membayar fidyah sekaligus menggantikan puasanya. Nah, yang keempat itu orang yang membatalkan puasa dan bagi orang tersebut tidak diwajibkan membayar fidyah atau menggantikan puasanya. Dan di bagian ini itu adalah orang yang batal puasanya sebab gila dan mabuk yang tidak melewati batas begitu. Nah, yang terakhir yang hukumannya agak berat ini adalah orang yang membatalkan puasa sebab jima. Karena di dalam masalah ini itu kewajibannya adalah menggantikan puasanya sekaligus membayar kafaroh. Yang mana kafaroh itu adalah orang tersebut diwajibkan untuk memerdekakan satu budak perempuan yang iman dan yang bebas dari aib-aib yang bisa mengurangi kualitas budak tersebut begitu. Jika tidak bisa, seperti sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi, maka kafarahnya adalah berpuasa selama 2 bulan secara terus-menerus. Jadi kewajibannya itu berpuasa 2 bulan secara terus-menerus. Tidak boleh ada yang batal. Kalau nanti seumpama ada yang batal, contohnya setelah sampai 5 hari berpuasa, hari ke-6 itu batal, itu harus ngulang lagi dari hari pertama begitu sampai 2 bulan. Jadi tidak boleh batal, harus berpuasa selama 2 bulan secara terus-menerus begitu. Kalau seumpama batalnya sebab haid atau nifas itu gak apa-apa. Nanti setelah suci itu diteruskan lagi bisa gak apa-apa. Tapi kalau batal sebab niat, sebab lupa niat atau semacamnya itu wajib mengulang lagi dari 1 walaupun sudah hampir selesai begitu. Jadi kafaroh itu jika tidak bisa memerdekakan budak, maka berpuasa selama 2 bulan secara terus-menerus. Dan jika tidak mampu lagi untuk berpuasa, seperti orang tersebut sudah tua renta atau mengalami penyakit yang memang sulit untuk sembuh, tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka kewajibannya adalah memberi makanan pokok kepada 60 orang miskin. Tiap-tiap orang miskinnya, orang miskin dan fakir. Tiap-tiap orang miskin atau orang fakir tersebut diberikan 1 mud. Jadi memberikan kepada 60 orang fakir atau orang miskin memberikan 1 mud makanan pokok begitu.
makanan pokok yang biasa di daerah orang tersebut. Dan ini adalah kewajibannya orang yang membatalkan puasanya sebab jima. Fidyah itu dari tadi kan diterangkan bahwa ada yang wajib membayar fidyah sekaligus qada dan ada yang hanya wajib membayar fidyah saja. Fidyah itu adalah satu mud dari makanan pokok yang biasa di daerah orang tersebut. Satu mud itu jika kita ukur pada mangkuk seperti mangkuk itu sekitar 2 mangkuk yang seperti ini besarnya. Sekitar 2 mangkuk itu 1 mud atau 1/4 kentang. Jadi kewajibannya kalau batal 1 hari maka kewajibannya adalah membayar 1 mud. Jika 2 hari 2 mud. Jadi untuk tiap harinya itu 1 mud begitu. Dan perlu diketahui bahwa di dalam masalah menggantikan puasa itu tidak boleh sampai Ramadan tahun datangnya begitu. Karena kalau sampai Ramadan setelahnya itu orang tersebut tetap tidak menggantikan puasanya, maka itu orang tersebut wajib membayar fidyah meskipun awalnya orang tersebut tidak berkewajiban untuk membayar fidyah begitu. Jika tanpa udzur, orang tersebut tetap tidak menggantikan puasanya sampai Ramadan yang akan datang, itu kewajibannya bertambah bayar fidyah. Jadi jika sampai lewat 2 Ramadan, orang tersebut tetap tidak menggantikan puasanya, maka kewajibannya jika batal 1 hari seumpama itu kewajibannya membayar 2 mud begitu, sekaligus menggantikan puasanya. Jika 3 tahun berarti 3 mud begitu. Jika seumpama 5 puasa mempunyai qada 5 puasa tapi sampai 3 Ramadan tetap tidak digantikan, tetap tidak diqada, maka kewajibannya adalah 5 kali 3 berarti 15 mud begitu. Nah ini kalau menurut qaul yang mu'tamad. Kalau ada udzur, semisal setelah Ramadan orang tersebut memang tidak bisa menggantikan puasanya, mengalami sakit seumpamanya, mengalami penyakit yang memang sulit untuk sembuh, penyakit tersebut tetap sampai Ramadan yang akan datang, lah itu tidak wajib membayar fidyah. Nah, seumpama orang yang mempunyai qada puasa tersebut mati, maka bagi kerabatnya itu wajib mengeluarkan 1 mud, mengeluarkan fidyah untuk tiap-tiap harinya, membayarkan mud dari harta peninggalan orang yang mati tersebut begitu. Tetapi kalau orang yang mati tersebut lewat 1 Ramadan tidak menggantikan puasanya, maka tiap-tiap harinya itu diwajibkan untuk mengeluarkan 2 mud begitu. 1 mud karena orang tersebut tidak sempat untuk menggantikan puasanya. Yang kedua, mud kedua itu karena orang tersebut sampai lewat 1 Ramadan dalam keadaan tetap tidak menggantikan puasanya begitu. Jadi wajib dikeluarkan, dibayarkan dari harta peninggalannya begitu. Jika tidak ada kerabat atau orang-orang dekatnya yang menggantikan puasanya begitu. Kalau ada orang yang menggantikan puasanya, maka kewajibannya hanya 1 mud. Jadi 1 mud hanya untuk karena orang tersebut mengakhirkan qadanya begitu. Namun ada yang berpendapat seperti Imam Nawawi, orang yang mati dalam keadaan mempunyai qada puasa itu bisa memilih antara memberikan makanan, memberikan fidyah 1 mud, atau menggantikan puasa orang yang mati tersebut begitu. Jika ada tirkah begitu. Jika ada tirkah maka orang tersebut bisa, kerabatnya atau walinya bisa memilih antara membayarkan mud atau menggantikan puasanya. Ini menurut pendapat Imam Nawawi yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Mungkin cukup segini saja untuk masalah qada puasa. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada kesalahan sedikit
kalian bisa ditulis di kolom komentar. Semoga kita bisa berjumpa lagi di konten selanjutnya. Dan semoga Allah tetap menjadikan kita orang yang istiqomah dan tetap mendapatkan hidayahnya. Dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.